Makasih banyak waktunya Pak Ardan. Hari ini saya coba share tentang simple storytelling untuk pemasarannya. Kenapa saya pilih topik ini? Karena topik ini mungkin bisa dibilang agak jarang, tapi sebenarnya sangat cocok buat Bapak Ibu semua, terutama di ini ya, di membernya Pak Ardan nih semua, baik TTR, multi kurir ya, banyak. Bentar, saya share screen. Oke. Kelihatan ya? Kelihatannya mana? Oh, ya, slide presentasi. Kelihatan. Oke. Kelihatan. Jadi kenapa storytelling for marketing? Karena saya pikir materi ini agak unik dan menurut saya sih buat teman-teman member TTR ini bakal mungkin kepake ya. Karena saya yakin seluruh member TTR punya akun sosial media. Kalau ada yang belum punya berarti wah, saya nggak yakin beliau member TTR soalnya. Jadi simple storytelling for marketing itu yang saya bawain. Sebelum saya bawakan, saya mau sedikit flashback. Saya lupa tahun berapa ya Pak Ardan saya ke Grand USU ya? Tepatnya 2015. 2015 apa 2014? 2015 ya? 15, yes. 2015 ke Grand USU, waktu itu diminta untuk sharing tentang internet marketing juga. Itu gathering ya Pak ya? Gatheringnya TTR gathering pertama ya? Tour Travel Revolution. Oh iya. Saya ingat ada Pak Jamil juga soalnya. Betul sekali. Karena dulu kan waktu itu namanya kita MMBC, jadi MMBC Indo, kemudian kita memutuskan brand Tour Travel Revolution ya tahun itu dikukuhkan. Iya. Jadi saya sama Pak Ardan itu kebetulan dulu pernah berguru ke Pak Jamil. Yes. Pernah berguru ke Pak Jamil. Dari situ saya kenal Pak Ardan sebenarnya. Kita waktu itu masih ikut, cuman Pak Ardan kemudian malah saat sendirian, saya ditinggal. Cuman nggak diajak-ajak gitu. Diajak sih, cuman sayanya kita punya aktivitas sendiri-sendiri. Seiring perjalanan waktu, saya kemudian jadi tahu Pak Ardan ketika waktu itu meluncing buku ya. Buku pertamanya tentang tour and travel kalau nggak salah. Itu di situ ada kisahnya Pak Ardan. Dari situ saya lihat ini yang bisa dibilang ini yang saya maksud dengan building storytelling untuk pemasaran, karena Pak Ardan mungkin bisa dibilang sampel sukses lah di bagaimana penerapan storytelling itu untuk pemasaran. Kenapa? Nanti kita bahas di materi-materi ini ya. What and why-nya itu simpel kok. Storytelling itu adalah bercerita, itu sesederhana itu. Jadi bagaimana kita memasarkan sebuah produk dengan strategi ya, strategi. Makanya saya sebut storytelling itu sebenarnya adalah word of mouth yang direncanakan. Word of mouth sendiri adalah sebuah teknik jualan ya, teknik pemasaran yang cukup bagus. Karena itu bisa meningkatkan konversi yang biasanya cukup tinggi, word of mouth. Jadi kebanyakan dari kita itu beli itu bukan karena barangnya, tapi justru beli karena yang jualnya, biasanya gitu. Atau kita beli bukan karena barang yang ditawarkan, tapi karena nilai dari barang tersebut. Nah, itu yang nyampe ke kita. Di situ banyak brand-brand besar menggunakan strategi storytelling. Why-nya sebenarnya lebih ada quote sederhana yang bisa dipakai. People are not built to memorize, but they remember stories. Jadi manusia itu tidak diciptakan untuk menyimpan ingatan, tapi mereka itu mengingat cerita. Banyak di antara kita pasti punya cerita ya. Saya yakin Bapak Ibu semua punya cerita masa kecilnya dulu. Kalau ada yang punya kisah-kisah tertentu, trauma mungkin, atau masa-masa kisah-kisah yang indah misalnya, itu juga pasti kita ingat sama yang itu. Ya kan? Bahkan kalau Bapak Ibu semua mau sedikit menulis misalnya, meluangkan waktu untuk menuliskan kisah hidup sendiri itu saya yakin akan banyak sekali yang menarik.
Setiap manusia pasti punya kisahnya sendiri-sendiri, pasti punya hal-hal yang menarik sendiri-sendiri. Kalau itu dituliskan, itu bisa jadi sinetron yang berjilid-jilid, saya yakin gitu sih. Jadi itulah kenapa storytelling itu sering dipakai oleh brand, karena storytelling, ini penyebabnya. Yang pertama adalah membuat iklan. Sebenarnya ya, fungsi dari storytelling adalah membuat iklan atau beriklan tanpa konsumen merasa mereka sedang melihat iklan. Yang kedua, mereka membangun kesadaran merek melalui alam bawah sadarnya. Kenapa? Karena cerita-cerita yang menyentuh hati itu biasanya masuknya langsung ke alam bawah sadar. Dan yang ketiga adalah menciptakan empati konsumen terhadap produknya. Jadi, kalau saya kasih contoh di slide itu, bagaimana susu Bir Brand membangun storytelling-nya. Susu Bir Brand itu bukan sekedar beriklan, tapi dia sengaja memilih materi iklannya untuk dibicarakan. Jadi kemudian muncullah meme-meme yang seperti ini, bahwa susu Bir Brand itu susu sapi yang logonya beruang, iklannya naga. Padahal produsennya itu ada gambar burung, jadi ada 4 hewan dalam satu susu. Bukan Bir Brand-nya, tapi bagaimana mereka membuild ceritanya sebenarnya. Kok bisa ada aja yang nangkap bahwa susu Bir Brand itu susu yang ada 4 hewan di dalam satu produk itu ya. Kalau susu Bir Brand, orang kan identiknya bernya ya, bear brand. Identiknya adalah beruangnya yang muncul sebagai iklan, tapi kemudian muncul naga. Disitulah cara mereka membangun storytelling-nya. Jadi bukan di iklannya, tapi justru setelah iklannya yang jadi omongan. Disitulah mereka membangun ceritanya. Ini contoh sederhana aja bagaimana storytelling bekerja. Ada contoh lain tentang storytelling. Next. Kalau misalnya kedengeran, kalau nggak kedengeran tolong dibilang ya, kedengeran nggak di sana. Yes, masih. Moga dilihat aja ini. Masih mantap. Loh, kok nggak mau? Kok share Windows-nya is close? Tunggu ya. Ada share Windows-nya close, tidak mau ini. Saya mau ngasih contoh tadi padahal. Download. Tunggu. Oke. Nih, saya lanjutin ya. Apa nggak mau dia? Oke. Belum kelihatan ya? Bentar, saya share. Oke, saya lanjut ya. Next. Next. Nah, ini Pak. Sorry. Kayaknya salah nge-share nih. Share. Yang ini. Ya, tonton ya. Saya ulang ya. Tunggu. Kelihatan ya? Kedengeran ya? Yes. Soundnya enggak bunyi, soundnya. Soundnya. Kedengeran, Pak? Soundnya nggak bunyi, soundnya videonya nggak bunyi, soundnya. Di share komputer sound aja. Oh, tunggu. Ya. Atau belum contreng waktu awal. Udah komputer sound. Oh, mikrofon.
Kedengeran, Pak? Nggak kedengeran ya? Nggak kedengeran ya? Tinggal share komputer sound aja Pak Yunus. Udah, Pak. Sudah ya? Ini share komputer sound. Sistem. Masuk nggak? Masih nggak masuk ya? Belum masuk. Ada di YouTube mungkin video ini? Saya putar di YouTube. Ada sih di YouTube. Itu di WA, Pak Yunus. Oke deh. Saya matiin dulu deh. Saya next aja ya. Yes. Mungkin ada. Coba dulu. Agak bingung nih, share screen-nya agak bingung. Nah ini. Next. Nah, kelihatannya. Ini contoh juga storytelling yang dipakai di sosial media ya, di Facebook dalam bentuk status. Kalau yang tadi itu bentuknya video ya. Kalau yang ini status. Ini ada akun teman saya di Facebook, namanya Wilda. Dia cerita bahwa anaknya punya kebiasaan jelek. Lalu hari apa temennya jualan botol minum. Ternyata botol minumnya lucu. Nah itu dia cerita tuh. Monggo dibaca juga bisa. Jadi baca statusnya si Mbak Wilda ini sebenarnya kayak baca status teman kita pada umumnya ya. Dia cuma cerita bahwa dia habis beli ini gitu. Itu sederhana aja sebenarnya. Ini konsepnya, simpelnya adalah ya kita cerita apa yang terjadi, yang kita alami gitu kan. Lalu ini contoh lain. Ini yang saya bikin tahun 2018. Saya nge-share informasi mengenai hati-hati meminjamkan e-money di pintu tol. Gitu. Jadi ada apa namanya? Orang yang ceritanya minjem ini e-money saya, kemudian setelah dipakai dikembaliin, dia jalan, saya baru masuk, ternyata saya nggak bisa masuk. Ternyata ketuker e-money-nya. Itu ceritanya. E-money saya ketuker. Lalu di status bawahnya, tadi itu sebenarnya ke bawah ya. Kejadian di atas akan susah terjadi seandainya Anda punya kartu e-money yang desainnya custom, alias bisa Anda desain sendiri. Pada endingnya, saya jualan e-money custom. Kalau mau pesen e-money custom ke sini. Jadi, di awal saya cerita tentang masalahnya, di belakang saya jualan. Itu juga salah satu metode storytelling. Mungkin di tempat lain kita juga lihat bagaimana storytelling bekerja. Ada contoh storytelling yang lain ya. Ada contoh storytelling yang lain. Suatu malam, rumah saya kemasukan pencuri. Semua barang-barang hilang. Tapi ada satu barang yang sebenarnya nilainya sangat tinggi dan sangat mudah untuk diambil pencuri, ternyata tidak diambil. Yaitu sebuah handphone, iPhone 10 yang masih segel, speknya iPhone 10 itu memori berapa ya? 664 misalnya, atau 62128 GB, dan warnanya putih, masih garansi resmi. Minat PM. Jadi sebenarnya dia nggak bercerita, dia ujung-ujungnya jualan. Itu adalah strategi ya, kalau saya bilang itu strategi di mana Anda bisa pakai itu. Gimana caranya supaya kita bisa bikin seperti itu? Karena saya yakin Anda semua yang ada di ruangan di Zoom ini ya adalah orang-orang yang punya sosial media. Daripada Anda bikin status yang
menurut saya ya, bukan menurut saya, mungkin Anda sepakat, statusnya nggak terlalu jelas atau Anda bingung mau bikin status apa, kenapa Anda nggak pakai itu untuk jualan. Nah, kalau masalahnya, kalau Anda jualan, kemudian jualannya itu hard selling, banyak juga yang nggak mau make kan, banyak juga yang nggak akan merespon. Kadang-kadang like-nya dikit, komennya dikit, atau bahkan tidak dilihat. Keluar ya? Nggak mau keluar? Oh, udah. Ada 7 langkah how to tell your story. Jadi bagaimana membuat storytelling untuk keperluan pemasaran bisnis Anda. Saya yakin bisnis Anda juga mau ngomongin multi kurir, mau ngomongin TTR, mau ngomongin WA Blast belum ya Pak Ardan ya? Sudah? Belum, insya Allah Desember launching. Desember ya. Nah, mau ngomongin itu. Nah, mungkin kesempatan justru, karena nanti mau launching Desember, sudah waktunya Anda bangun storytelling-nya dari sekarang. Kan? Ini ada 7 langkahnya. Pertama, kenali dulu target marketnya siapa. Tanpa target market yang Anda kenali, Anda nggak akan bisa bikin cerita apapun. Jadi harus jelas. Kenali dulu target marketnya. Karena kalau target marketnya nggak pas, cerita apapun yang Anda bangun, status apapun yang Anda bikin, itu nggak akan ada efeknya. Harus jelas dulu. Kedua, bangun persona. Bangun persona di sini maksudnya ciptakan sebuah karakter. Ciptakan sebuah karakter yang memang itu akan diingat orang. Karakter itu bisa Anda sendiri, bisa orang lain, bisa berbentuk ikon tertentu. Kalau di iklan-iklan gede itu, kalau Alfa atau Indomaret yang Ponti ikannya, kisah si Ponti misalnya, itu saya lupa si Alfa. Alfa itu siapa sih namanya? Alfa itu ada gambarnya lebah, itu ikon yang dia pakai. Itu personanya yang dia pakai. Tapi kalau untuk Anda, untuk member TTR, Anda bisa bangun diri Anda sendiri, personanya diri Anda sendiri. Lalu sejajarkan value produk dengan value konsumen. Itu maksudnya begini. Kalau yang Anda jual memang adalah produk hobi, value-nya adalah value hobi. Jadi jangan ajak bicara mengenai spesifikasi atau keekonomisan. Jangan bicara hitung-hitungan, intinya gitu. Hobi sejajarkan dengan hobi. Kalau produknya produk komoditi, produknya produk makanan misalnya, maka value-nya harus value makanan. Jadi jangan Anda bikin produk makanan sehat, tapi Anda mencari market orang-orang yang demen makanan lezat. Lezat dalam arti makan banyak, makan kenyang, makan orang yang doyan makan banget pun itu kadang-kadang agak susah ditawarin produk makanan sehat. Ini yang agak irisannya agak tipis. Jadi kalau makanan sehat justru harusnya orang-orang yang berolahraga misalnya. Karena value-nya sama. Makanan yang sehat dan olahraga yang seimbang itu adalah value yang sama. Itu contoh tuh. Jadi kalau bisnis yang Anda tawarkan adalah multi kurir misalnya, kalau yang Anda tawarkan bisnisnya, Anda sebenarnya cari orang-orang yang punya value yang sama dengan bisnis yang Anda tawarkan. Lalu yang keempat, bikin cerita lokal. Cerita lokal itu cerita yang sifatnya ada keseharian. Jadi Anda nggak perlu dongeng Alkisah suatu hari di negeri bernama, nggak perlu. Cukup kisah sehari-hari aja, cukup cerita yang sederhana, yang simple, yang Anda alami setiap hari. Kalau Anda bingung, apakah cerita saya menarik, Anda kan harus tulis dulu untuk tahu itu menarik apa enggak. Jadi ditulis aja dulu, hari ini saya ngapain. Bikin itu di paginya atau malamnya misalnya, bahwa hari ini saya ngapain. Hari ini, tadi saya ketemu teman SMP di jalan. Dulu dia suka saya usilin karena anaknya suka tengil gini. Terus sekarang ternyata dia sudah jadi seorang pengusaha sukses yang gini. Nah, itu bisa dibangun terus ceritanya. Tapi yang lokal ya, yang keseharian, sifatnya keseharian. Saya yakin Anda di sosial media Anda sering nulis kan. Walaupun itu nulis status ya. Tapi jangan nulis status yang terlalu pendek karena Anda bukan artis. Kalau artis sih nulis status pendek aja banyak yang like, banyak yang komen. Tapi kalau bisa kita bangun ceritanya, hari ini saya ngapain, apa yang saya sukai, disitulah personanya kebangun. Ya, kemudian
tonjolkan USP. USP itu Unique Selling Proposition. Poin penting yang ingin didapatkan dari produk yang Anda ceritakan, itu apa? Kalau multi kurir, bisnisnya itu USP-nya apa? USP multi kurir misalnya bisnis yang bisa menjembatani kebutuhan online shop dengan para buyer-nya misalnya, membantu online shop agar produknya bisa cepat sampai dengan mudah ke tangan pembelinya misalnya, itu adalah USP yang harus ditekankan. Namanya USP ya, kalau bisa sebanyak apapun USP-nya, tonjolnya satu aja. Tadi, cocokkan juga dengan value-nya, apakah value-nya sama. Lalu yang keenam, jangan jualan. Ini agak susah-susah gampang. Jangan berusaha untuk jualan kalau Anda sedang bercerita. Jangan berusaha untuk jualan kalau Anda sedang bercerita. Gimana ya, penerapannya agak harus rajin latihan sih kalau saya bilang. Dan itu related dengan yang nomor 7, konsisten. Ada beberapa waktu yang lalu teman-teman saya bikin semacam challenge ya, yaitu mereka bikin hashtag 30 hari menulis, kalau tidak salah di Facebook. Jadi secara maraton, setiap hari, seseorang itu menuliskan kisahnya dalam lebih dari 300 kata pokoknya, itu ditarget. Setiap hari. Dia mau nulis apa, pokoknya satu hari, satu status FB, itu dia harus menulis 300 kata. Dengan dia melakukan itu, dia akan bercerita banyak, karena dia kehabisan ide kan. Dia kehabisan ide. Iya Pak? Oh, jadi, dengan dia menuliskan itu, dia akan punya ide. Lalu kemudian personanya kebangun. Lalu kemudian orang jadi lebih engage dengan dia. Engage dalam arti orang lebih dekat sama dia. Bapak Ibu di sini, di Zoom meeting ini, even Pak Ardan pun saya yakin nggak tahu. Atau tahu kali. Kira-kira makanan kesukaan saya apa, Pak? Pak Ardan tahu nggak, Pak? Fast food. Semua menebak. Ya, fast food. Salah, Pak. Salah, Pak. Oh, salah. Salah. Saya itu paling demen sama Indomie, Pak. Oh, Indomie. Masuk Indomie harus juga, Indomie goreng pula. Nggak bisa masuk, Indomie yang lain. Masuk fast food juga kan instan. Instan kan cepat. Iya sih. Ngeles. Ini jago ngeles, Pak. Jadi, saya tuh suka Indomie. Indomie goreng lagi. Dan nggak bisa yang lain. Dan nggak pakai yang lain-lain. Jadi tuh saya nggak suka Indomie dikasih sosis, Indomie dikasih bakso. Nggak, ya sudah Indomie aja sudah. Paling toppingnya bawang goreng, udah. Dan saya sekali makan bisa 3 porsi jadi 1. Plus pakai nasi pula. Jangan ngomong sehat kalau sama saya. 1.200 kalori Pak itu Pak, total Pak. 1.200 kalori. Saya itu pengen bikin resto namanya Raja Karbo kok. Raja Karbo. Gimana orang ke situ hanya makan karbo. Jadi jangan ngomong sehat. Kalau masuk ke situ bukan ngomong sehat, tapi ngomong enak, ngomong kenyang. Itu dulu. Jadi apa yang bisa saya ambil dari situ? Ketika saya menemukan orang-orang yang demen Indomie, lalu saya cerita tentang Indomie, tentang bagaimana saya suka Indomie, apa segala macam, engagement-nya kebangun bahwa saya jadi senang Indomie. Apapun status saya nanti, ketika saya posting fotonya aja, itu orang langsung, oh, wah ini lagi makan nih kayaknya nih, misalnya, wah lagi makan malam nih, misalnya. Itu yang dia ambil sebenarnya. Nah, dengan model yang sama, Anda bisa ceritakan diri Anda. Ini terkait related dengan nomor 2 ya, bangun personanya. Tapi kalau bisa relatedkan dengan yang Anda jual. Jadi jangan kayak saya jualan obat pelangsing, tapi saya mempersonakan diri saya sebagai orang yang doyan Indomie. Itu kan sudah nggak konsisten. Saya pernah ngalamin itu sih. Dulu pernah jualan yang namanya green coffee. Kopi hijau. Itu untuk menurunkan berat badan. Saya juga pernah jual pelangsing obat pelangsing kapsul gitu. Dulu namanya acai berry. Mungkin sampai sekarang masih namanya acai berry kali. Yang membuat value-nya tidak sejajar adalah yang jualan saya. Dengan akhirnya orang itu nggak pernah bisa, sayanya nggak pernah bisa ketemu dengan buyer saya. Karena saya yakin kalau saya ketemu buyer saya, dia nggak jadi beli. Saya jual obat pelangsing, lalu orangnya ketemu saya misalnya nggak jadi beli.
Kenapa? Ya karena lihat ukuran badan saya seperti itu, orang kemudian jadi nggak jadi, saya beli pelangsing ke orang yang tubuhnya tidak langsing itu sudah value-nya sudah nggak sama itu maksudnya. Maka persona yang saya bangun, daripada saya capek-capek membangun persona mengenai makanan harus sehat, sementara saya doyan Indomie. Ya saya berpikir, oke, saya bangun aja makan enak, makan kenyang, makan senang, itu aja yang saya ambil. Poin USP-nya di situ. Maka kalau saya harus nanti jualan makanan, yang saya jual adalah makanan yang nggak ada hubungannya sama kesehatan sebenarnya. Artinya gini, nggak ngomongin tentang sehatnya. Jadi USP-nya bukan sehatnya. Jadi kalau nanti saya jualan makanan itu yang enak, mengenyangkan, dan bikin senang. Itu dulu. Saya nggak ngomongin tentang bahwa makanan ini low kalori, makanan ini rendah karbo, makanan ini bikin berat badan kita turun, misalnya. Enggak, saya nggak ngomongin itu. Di status-status FB saya pun saya nggak akan ngomongin itu. Bahwa olahraga itu sehat, olahraga itu penting. Oh, saya nggak pernah olahraga. Satu-satunya olahraga saya itu e-sport, Pak. Itu pun kalau nggak salah Tetris. Itu bukan e-sport ya. Tetris itu bukan e-sport. Kalau ada yang tahu game Tetris, pasti di umurnya ketahuan, Pak. Kalau yang masih muda-muda kan nggak akan tahu Tetris itu apa. Jadi gitu, bangun personanya, lalu sejajarkan value. Dan saya cerita lokal tadi, selalu keseharian saya yang saya ceritain. Bahwa saya hari ini ketemu ini, bahwa saya hari ini ngalamin ini, bahwa saya suka ini, bahwa saya penasaran dengan ini misalnya. Itu saya bangun. Dan saya nggak berusaha untuk jualan. Saya bangun dulu. Engagement-nya saya bangun dulu. Biar orang itu nge-like dulu, biar orang itu komen dulu, atau nge-share. Kalau kemudian di tengah-tengah status saya menyebutkan jualan, itu adalah upaya untuk menanamkan merek tersebut di alam bawah sadar. Supaya ketika nanti Anda ketemu saya, Anda akan ingat Indomie. Itu yang ingin saya bangun. Dari tadi saya ngomong Indomie. Di kepala Anda udah Indomie semua. Maka ketika Anda ketemu saya lagi, yang Anda ingat Indomie. Nah, itu yang disebut dengan storytelling. Kenapa ya kemudian yang terakhir saya sebut konsisten? Karena storytelling tidak dibangun dari satu cerita. Storytelling itu dibangun dari banyak sekali cerita. Pak Ardan tidak bisa bercerita kisah suksesnya kalau dia tidak menceritakan kisah ngenesnya. Seorang anak band yang merantau ke Jakarta, ingin mengadu nasib sebagai musisi, ternyata gagal audisinya, malah kemudian jadi jualan asuransi. Coba, itu cerita namanya. Itu nggak bisa diceritakan dalam satu status. Itu harus panjang prosesnya. Itu yang terjadi. Anda pelajari role model yang buat saya juga bagus di TTR adalah Pak Ardans. Pak Ardans itu bangun storytelling-nya cukup bagus. Kenapa? Karena Pak Ardans itu konsisten. Satu, dia ngomongin itu aja. Topiknya itu aja. Itu dia ngomongin. Walaupun dengan gaya bahasa berbeda, yang dibahas sebenarnya cuma itu. Cuma 1 poin, 2 poin, 1 poin, 2 poin. Tapi persona yang dibangun oleh Pak Ardans, positifnya, kemudian saya bahkan jarang mendengar Pak Ardan bercerita kisah ngenesnya dalam keadaan dia ngenes beneran. Selalu membuatnya jadi kisah manis. Itu yang buat saya, oh, cakep nih. Storytelling-nya cakep gitu. Karena apa? Kita jadi impress. Anda kalau baca bukunya Pak Ardans yang tour travel itu, Anda akan lihat perjalanan dia. Nah, itu namanya storytelling. Jadi menceritakan. Nah, kalau bercerita, kita kan harus tahu dulu yang mau kita apa. Berarti kan kita harus tangkap dulu masalah apa yang ingin digarap ya. Masalah apa yang mau digarap, masalah apa yang mau diselesaikan. Baru kita ngomongin. Baru mulai bangun persona, value-nya disamain, bikin cerita lokalnya. Nggak perlu ngarang sebenarnya, cukup dengan kisah keseharian, dan kemudian selipin jualannya di situ. Nyelip itu bukan kita jualan, bukan. Kita nyelipin merek usaha kita misalnya. Biasanya, kalau Bapak Ibu udah pernah ya ikut MLM, itu status-status sosial medianya pasti storytelling semua. Saya yakin itu, karena itu memang strategi yang cukup ampuh. Misalnya ada ibu-ibu ikut Oriflame misalnya. Lalu dia bagikan di statusnya dia, wah hari ini habis nyapu, habis ngepel, mandiin anak, kemudian cek bonus sebentar di dashboardnya Oriflame ini. Nah dia nyebut. Ternyata
saya dapat cangkir, lumayan juga nih cangkir. Bisa buat, nah, cangkirnya difoto, ada logo Oriflame-nya di situ misalnya. Lumayan juga nih cangkir, bisa buat temen ngopi kalau habis capek sambil nunggu nanti siang anak-anak pulang sekolah dan nyiapin makan siang. Ini cerita yang dia bangun hari itu. Bagi yang membaca, sepanjang itu cerita, itu lama-lama engage lama-lama berasa kenal dengan si pembuat status. Jadi teman-teman Anda atau orang-orang yang berteman dengan Anda di Facebook atau di Instagram akan merasa dekat dengan Anda. Karena Anda menceritakan yang sifatnya lokal sekali, yang Anda alami sehari-hari. Gitu. Kalau Anda lihat di YouTube ada film judulnya Tile, ya. Di YouTube yang viral itu kan Tile itu kan, kisah Butejo. Kenapa bisa viral? Satu, dia lokal banget. Gitu. Lokal banget. Dua, personanya kuat. Persona Butejonya itu kuat banget. Kita sering melihat banyak Butejo di sekitar kita. Tetangga saya itu ada yang kayak Butejo banget, ada. Bahkan mungkin keluarga kita ada yang kayak Butejo gitu. Nah, kita tuh menemukan orang-orang itu. Jadi kita engage akhirnya dengan film itu. Gitu ya. Itu contoh bagaimana membangun storytelling. Iklan-iklan brand gede, Anda tahu kalau iklan, saya mungkin kasih contoh yang kelihatan banget karena tim kreatifnya memang profesional menggarap ya. Itu Sampurna Hijau. Sampurna Hijau itu membangun storytelling-nya dari konsepnya Sampurna Hijau adalah rokok ini untuk sama-sama. Ini saya bukan bahas rokoknya ya, tapi lebih ke konsep iklannya. Bahwa rokoknya dibangun, konsep Sampurna Hijau adalah rokok untuk bareng-bareng, untuk teman-teman yang nongkrong. Makanya tagline yang dipilih nggak ada lo, nggak rame. Maka dia kisahkan si A dengan penderitaannya, kemudian teman-temannya nolong. Itu kan ceritanya dulu. Dari yang mereka cuma nongkrong di warteg, tiba-tiba berapa iklan kemudian ada yang sudah bekerja, naik terus levelnya. Nah, storytelling ini dipakai sama Sampurna untuk naikin market pembelinya dari yang masyarakat ekonomi menengah ke bawah jadi menengah ke atas. Artinya cara dia membangunnya dari yang orang yang secara visual terlihat masyarakat menengah ke bawah, lama-lama iklannya berganti terus dari yang cuma nongkrong. Terus ada motornya lebih bagus, lalu ada yang pakai mobil, nah itu sudah naik tuh, target audiensnya udah naik tuh. Itu yang dipakai oleh, saya lupa nama agensinya, entah Lowe, entah apa, yang garap iklannya Sampurna, itu bagus banget memang. Gitu ya. Slide-nya ada lagi nggak sih? Oh nggak ada, ini terakhir, now let's write your story. Saya memang nggak banyak-banyak, pengennya Anda bikin cerita Anda sendiri, nanti itu baru bisa ketahuan ketika Anda sudah sering mempraktekannya. Kalau Anda sudah anggaplah bikin challenge deh di TTR, 30 hari TTR menulis hashtag gitu, nanti Pak Ardan siapin hadiahnya. Kalau nggak salah 10 juta deh hadiahnya, ya Pak Ardan ya? Siap. 10 juta dalam bentuk Bitcoin kan lumayan. Jadi bikin challenge Pak Ardan, itu juga salah satu trik untuk bikin campaign, entah yang mau di campaign apa ya, apakah yang mau di campaign WA Blast-nya, karena Desember mau launching, maka ayo kita bikin challenge, semua menulis dengan hashtag ini. Nah, menulis menceritakan masalah. WA Blast itu menyelesaikan masalah apa? Maka itulah yang harus dibikin, member-membernya pada bikin misalnya. Dengan kita melatih itu, kita jadi belajar bagaimana jualan lewat cerita yang panjang. Memang nggak bisa dibilang, saya bilang tadi di awal, storytelling tidak sukses dengan satu kali cerita, memang harus terus dibangun dan harus konsisten. Tapi itu bisa dimulai justru dari status Facebook Anda, status Instagram Anda, status Twitter Anda. Anda bisa mulai dengan sosial media yang Anda punya. Bikin dulu di situ, nggak perlu mikir iklan, nggak perlu mikir endorse sana sini, cukup dengan status Anda dulu, tapi bangun tadi ya, USP-nya bangun, personanya dibangun, dan lokalnya dibangun. Jadi biarkan follower Anda, friend Anda, itu engage dulu sama Anda, tahu dulu Anda siapa. Trik ini saya pakai cukup lama memang, terutama dari tahun 2012 lah. Saya pakai cukup lama memang trik itu untuk membangun siapa saya. Jadi kadang-kadang orang jadi tahu kebiasaan saya, tahu saya bakal mereaksi apa terhadap sesuatu, karena tadi saya tulis di status FB. Jadi pernah ada satu teman yang sempat sedikit ngeritik,
apa-apa ditulis di FB, dia bilang gitu. Padahal itu bukannya saya tidak punya tempat untuk bercerita, tapi saya sengaja menggunakan Facebook untuk membangun storytelling tentang sayanya, persona sayanya. Jadi kalau kemudian orang mengenal saya identik dengan internet marketing, itu karena memang sejak tahun 2000 berapa ya, itu saya selalu ngomongin internet marketing, nggak jauh-jauh. Nggak pernah saya bahas yang lain gitu. Jadi itu trik ya, itu salah satu trik yang bisa dipakai. Jadi nggak perlu capek, nggak perlu pusing dengan kalau ngiklan gimana, kalau bayar. Ini gratis karena Anda bisa bikin sendiri di status FB Anda sendiri. Gitu ya kira-kira. Saya pikir itu dulu. Udah selesai ya? Oh ya udah selesai. Ya mungkin Mbak Yusuf ya. Kalau misalnya ada yang mau nanya, boleh. Oh, udah mati ya? Belum ya? Udah. Kelihatan soalnya dari sini layarnya beda. Ya silakan teman-teman kalau ada pertanyaan atau mau nyoba membuat storytelling atau sudah pernah buat storytelling, coba disampaikan. Nah, kita diskusikan sekarang. Ini kan semua pakai HP ya kalau Zoom ya. Ada yang pakai HP, ada yang pakai laptop ini kayaknya. Biasanya. Ada yang pakai laptop, ada yang pakai HP. Boleh dicoba ya, dicoba. Saran saya sih bareng-bareng nyobanya, pakai hashtag yang sama supaya kita bisa saling lihat. Jadi biar ada interaksi antar anggotanya. Kalau Anda bikin sendiri untuk Anda sendiri kan teman-teman Anda yang lihat. Tapi kalau dengan hashtag kan orang lain bisa lihat. Dan ini bisa dikoordinir dan bisa dibikin gimmick lah sama Pak Ardan misalnya nanti. Ini cocok kalau mau launching produk baru. Jadi biasanya orang kalau mau launching produk baru itu dipancing dulu rasa ingin tahunya kan. Nah, mancing rasa ingin tahu itu pakai storytelling. Jadi Anda sampaikan dulu keluhan-keluhan, saya di sini kadang suka susah nih karena harus nanya ke mereka. Orang nanya ke saya lalu saya nggak tahu namanya dia, saya harus nanya namanya, kemudian saya harus save namanya. Begitu udah di save saya mau follow up, kemarin yang ngomong siapa ya gitu. Jadi kayak satu-satu gitu. Saya perlu tools yang bisa blast dengan mudah supaya saya bisa follow up dengan gampang. Nah, itu contoh ya, contoh step by step kalau mau bangun. Jadi kalau bikin storytelling, yang pertama mulailah dengan masalah. Mulai dulu dengan masalah. Jadi masalah yang terjadi itu apa? Syukur-syukur masalahnya bisa dibikin lebih dalam supaya pembacanya itu merasakan ketakutannya. Bahasa saya ya, ketakutan itu. Bahasa saya. Itu inspirasi iklannya Halodoc bagus tuh Pak Yunus ya. Halodoc, ya, malam hari dia buka pintu mobil terus ternyata nyampe sana buat ditutup itu kan ya. Ya, nah, itu bisa buat murid juga itu ya. Makanya saya bilang kalau kenapa brand-brand gede cenderung pakai storytelling karena tadi storytelling itu tidak dibangun dari satu cerita, itu harus panjang. Orang harus dikasih masalahnya segede-gedenya dulu sampai akhirnya dia ngerasa oh ini toh solusinya. Nah begitu juga dengan saya yakin produknya cocok sebenarnya dengan produk-produknya TTR. Itu nggak bisa satu kali presentasi kan Pak, langsung orang yang belum kenal sama sekali TTR kemudian kita harus kenalkan TTR dalam waktu 15 menit misalnya. Dan langsung itu kan nggak bisa. Dia harus bangun engage dulu sama dia. Di situ yang akan sedikit, menurut saya justru, wah, kepake banget sebenarnya storytelling. Karena dia harus engage dulu sama kitanya kan. Kalau dia nggak engage sama kitanya, nggak akan kebangun. Itu yang saya perhatiin sih, Pak. Kalau ada yang bertanyakan, boleh. Atau lagi bingung, ini storytelling itu apa, gitu. Padahal gampang banget sesi bercerita. Tinggal bagaimana caranya kita menyisipkan jualan kita di cerita. Tanpa kita harus terlihat jualan. Contohnya tadi, rumah saya kemasukan maling, semua barang diambil kecuali satu, handphone iPhone 10. Memori 64128. Barang masih segel garansi, minat PM. Itu jualan sebenarnya. Nggak cerita tentang rumahnya kemalingan. Sekali versi-versi storytelling ya, bisa dengan 1-2 iklan bertahap, atau 1 iklan tapi panjang, itu juga bisa. Beberapa Anda yang nulis status panjang-panjang, itu sebenarnya dia sedang membangun storytelling. Perhatikan aja statusnya dia. Misalnya ada teman Anda di FB nih,
selalu cerita aja. Pagi cerita anaknya, siang cerita suaminya, malam cerita tetangganya gitu. Dia sedang melakukan storytelling. Nah, Anda bisa pelajari dari situ. Kalau di koran itu maupun online maupun offline, dicetak itu advertorial mungkin ya Pak Yunus ya? Advertorial, iya. Itu satu kali iklan namanya. Advertorial. Itu kan tidak terlihat jualan, Pak. Iya, dia Dia kata-kata seolah-olah cerita memberi gitu ya? informasi gitu aja. Iya, iya, iya. Ya, biasanya berbentuk berita, biasanya bentuknya berita. Nah, itu contoh juga bagaimana storytelling diterapkan. Karena target utama storytelling itu bukan orang beli produk. Target utamanya tadi, 3 tadi itu. Di fungsinya tadi ya. Membuat orang melihat kita sedang beriklan tanpa sedang merasa diiklankan. Kedua, menanamkan kesadaran akan merek tadi. Lalu yang ketiga tadi, bangun empati. Jadi yang dicari adalah engagement-nya sebenarnya kalau storytelling. Karena dengan engagement, kita ngomong, barang itu jelek, semuanya akan percaya itu jelek. Kebangun engagement. Seringkali kan kita percaya kalau kita mau, misalnya, saya mau beli baju di si A gitu, terus teman kita itu ngomong, jangan beli baju di situ, bajunya jelek-jelek. Kita akan mikir 5 kali loh mau beli, kita pasti akan lebih percaya teman kita gitu kan. Nah, untuk membangun seperti itu, kalau misalnya tidak ada storytelling, ya nggak kebangun juga nanti. Orang masih asing dengan barang kita, apalagi produk yang kita tawarkan, produk yang memang sifatnya bukan produk yang bisa dilihat. Kita jualan mobil, ya orang mobilnya sudah jualan kan, mobilnya nggak usah diapa-apain juga mobil itu sudah bisa menjual dirinya sendiri. Paling susah jualan itu kan kalau nggak salah 3 ya Pak ya, asuransi, properti, sama apa sih Pak? Ada 3 kan ya? Ada 3 produk yang paling susah dijual. Tadi kalau bisa jual 3 itu, yang lain udah gampang gitu. MLM juga masuk kategori MLM kan? Iya Pak? MLM juga kategori susah. Karena dia produk yang jarang di pasar kan, produknya itu unik. Iya, produknya kebanyakan produk komplementer kan. Unik ya. Produk pelengkap. Asuransi juga matinya belum, bayarnya sudah. Kan gitu, itu kan susah banget jualnya. Mati belum, bayarnya sudah, itu istilahnya. Nah, itu yang bikin kadang-kadang kita kalau mau jualan barang yang susah aja bisa, harusnya yang lebih mudah lebih bisa lagi. Mungkin bagi beberapa member di sini ada yang, kalau ada nih ya, semoga nggak ada, kalau ada yang kesulitan, gimana cara saya masarin bisnis saya ini gitu, bisnisnya TTR ini misalnya, entah multi kurirnya, entah tour travelnya, entah tiketingnya. Nah, itu pakai storytelling tadi gitu. Gitu, Pak. Ya teman-teman, ada yang bertanya atau mau sharing tentang storytelling yang pernah dibuat? Nah, mungkin di sini ada beberapa yang sudah ahlinya juga ini ya. Dan sebagai info, ini saya kasih link ya, yang tadi dari request mengenai link-link penting, silakan disimpan ya. Di situ ada link untuk gabung di Telegram Multikurir, gabung di Telegram Galeri TTR, berisi komunitas profil TTR juga, video-video promo, testimoni, bergabung di link Info Top Store ya. Link tour ini bisa dipakai Pak buat bahan konten kan? Buat bahan konten bisa dipakai nih Pak. Kenapa Mas Yudes? Buat bahan konten Pak. Iya, bahan konten juga ada. Yang terutama di link Top Store banyak sekali copywriting ya, kan produk baru. Kita buatkan copywriting semuanya di sana. Cuma yang di ini kita belum buat storytellingnya. Ntar kita buat ya. Tentunya dengan bentuk video. Video bercerita gitu kan. Tiba-tiba ujungnya hubungnya apa gitu ya. Cakep. Kadang kita nggak perlu buat sih, di YouTube juga banyak Pak Yunus ya, kita kaitkan gitu ya. Iya. Kita share satu video lalu relatedkan dengan konsep sendiri kan bisa tuh. Betul. Atau kalau ada link berita lalu kita ngomong, iya saya juga ngalamin yang kayak gini misalnya, itu juga bisa. Karena saya buat upload dari YouTube, saya share ke Facebook itu ya, itu sampai 10.000 kali yang buka itu ya, tentang Joni yang harus bekerja terus, akhirnya ternyata intinya perlu bisa autopilot. Nah, artinya kan kita punya website autopilot itu kan bisa. Johnny the Kway Teow Man ya? Iya, Johnny the Kway Teow Man, bagus itu. Saya share tuh luar biasa sampai 10.000 lebih. Yang nonton, yang share juga banyak itu ya.
Ada lagi nanti itu juga ada lagi nanti ini kita upload video tentang ibu ya, ini luar biasa. Nah, video-video gitu bisa dipakai Pak untuk bangun storytelling-nya. Ini ada Bu Dini ngirim link. Bu Dini ini bonus sudah belasan juta masih nanya-nanya aja nih. Harusnya Bu Dini jadi pembicara ini. Itulah Pak Yunus, itu adalah ciri-ciri atau orang yang memang kategori itu mudah untuk juara. Apa? Dia itu selalu belajar itu. Selalu belajar itu kan. Kalau jurusnya Bob Sadino itu apa? Jurus goblok kan. Bukan berarti goblok itu dia goblok, bukan. Tapi dia tuh merasa goblok terus belajar gitu. Tapi kalau kita merasa tahu segalanya justru itu awal mula bencana gitu ya. Termasuk hari ini saya terus mau belajar ini. Mau tadi saya lihat sharingnya dari Pak Yunus luar biasa. Karena materi itu bisa update kan Pak Yunus ya. Terus update gitu. Iya. Dan di dalam storytelling ada cover selling tadi ya. Pak Yunus menceritakan sejarah saya meskipun belajarnya bandnya ini udah rekaman, udah tinggal launching album, bandnya bubar gitu ya. Kenapa ada yang udah tinggal launching album, bandnya bubar gitu ya. Dan situlah gitu hikmahnya gitu. Hikmahnya selalu ada hikmah di setiap kejadian gitu kan. Kemudian isinya di dalam cover selling itu orang penasaran akhirnya, oh buku TTR seperti apa ya? Akhirnya jualan buku kan. Ini Pak. Nah, dia kirim foto. Ini apa ini? Nah, the best masuk ya? Nah, tuh masuk tuh. The best komisi nasional lagi. Wah. Setiap Selasa jam 10 pagi sudah tertulis gini-gini. Nah, dia cerita nih. Ibu Dini Waluyati, alhamdulillah mulai minggu pertama, kedua dan ketiga biasanya jadi mood booster. Ini status yang bikin bacanya jadi ini bisnis apa sih gitu, bisa itu bisa bikin wah ini bisnis apa ini ya, bukan nggak mungkin nih yang baca, tinggal banyak-banyakan yang baca aja kan. Like deh. Cakep nih, bikin rutin seperti ini. Dan lagi-lagi sebenarnya nggak perlu cerita, tidak selalu melulu tentang success story ya. Jadi tidak selalu melulu tentang success story. Fail story itu juga bisa jadi cerita soalnya. Hari ini saya gagal, hari ini saya nggak berhasil. Status tentang kegagalan saya buka toko di Blok M Square. Itu sampai berapa share tuh waktu itu saya dapat, tahun berapa ya saya bikin. Saya cerita bahwa saya gagal bikinnya. Saya buka toko di Blok M Square, modalnya nekat banget sampai minjem sana-sini. Nggak tahu mau jualan apa, terus kemudian akhirnya mutusin jualan baju anak, kemudian nggak ngerti gaji karyawan gimana waktu itu, jadi karyawan akhirnya digaji sebagai, istilahnya gini, penjaga toko saya itu gajinya paling tinggi satu lantai itu gitu, karena saking nggak taunya saya pasaran gaji SPG itu berapa gitu, gajinya paling tinggi dia, dan padahal ternyata pendapatan saya tidak segede itu karena saya salah milih lantai. Lantainya adalah produk-produk yang memang murah, sementara saya jualan barang mahal. Jadi nggak cocok, lantainya harusnya lantai berapa gitu. Di Blok M Square itu ada lantai 2 apa lantai 3 yang memang produk-produk premium bisa di situ gitu. Nah, saya milih lantai G yang memang barang grosiran, barang-barang barang sisa ekspor istilahnya yang dijual. Jadi kalah gitu, sementara saya jual brand. Nah, itu yang kisah kita kenali, lalu kemudian kita ceritakan bahwa saya belajar dari sini tentang ini. Itu aja sudah bikin orang berempati dengan produk kita. Setidaknya dia sudah engage sama kita karena kita tahu, mereka jadi tahu gitu kisah gagal kita. Jadi kalau bisa tidak melulu soal keberhasilan ya, tapi buat saya malah gagal itu sudah keberhasilan juga. Karena apa? Ada hasilnya, walaupun hasilnya adalah gagal kan gitu. Kalau tidak mencoba sama sekali, itu yakin tidak akan ada hasil apa-apa. Disitulah kita harus bingung. Tapi kalau kita mencoba sesuatu lalu gagal, itu jadi cerita yang juga bagus untuk dibangun storytelling-nya. Jadi nggak usah takut. Jadi nggak usah melulu Bu Dini yang tulis ini kan memang success story ya. Contoh success story. Nanti bisa jadi Bapak Ibu yang lain bikin, aduh saya sudah belajar sana sini masih aja nggak berhasil, masalahnya di mana sih, itu kita introspeksi sendiri di status itu, dan itu bikin menarik loh. Atau kalau perlu kita pancing ke orang-orang, saya udah belajar ini itu tapi kok nggak pernah berhasil,
kira-kira apa ya penyebabnya? Nanti bukan nggak mungkin teman-teman Anda akan ikut komen di situ. Coba ini, atau yang sabar ya, gitu. Atau tetap semangat, nanti akan ada aja yang bisa bikin kita kembali bersemangat. Jadi nggak harus melulu kisah berhasil yang diceritakan. Kisah gagal pun juga kalau bisa diceritain. Yang nggak boleh diceritain itu kisah memalukan. Kalau kisah gagal itu boleh. Kisah memalukan itu nggak boleh. Kisah-kisah yang bikin aib pribadi kita terbongkar itu nggak boleh. Kalau bisa yang ceritain yang kita gagal. Kalau kita berhasil, keberhasilan sekecil apapun itu kita ceritain. Biar seolah-olah kita tuh terlihat, wah, kamu appreciate banget gitu pada orangnya. Gitu ya, jadi Bapak Ibu juga bisa pakai itu. Jangan melulu nulis status tentang bisa dipancing, yang nggak bisa mancing orang untuk ngeklik gitu. Kalau nulis status cuman haus gitu doang, wah itu cuman artis yang bisa nulis gitu. Kita bikin status di FB tulisnya cuman lapar. Ya nggak ada juga yang akan komen. Paling yang komen ya makan gitu doang. Tapi nggak ada engage yang tercipta di situ. Kan? Kalau kita mau jualan, ya jualan. Tapi jangan hard selling tadi ya. Ini strategi ya. Mau hard selling boleh, soft selling boleh. Kalau storytelling itu bagian dari soft selling sebenarnya. Dia jualan tapi tidak terlihat jualan. Nah, bikin. Nah, yang dilakukan Bu Dini dengan contoh di sini, itu sebenarnya ini garis bawahnya nih. Masa pandemi bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Ternyata saya bisa dapat gaji dengan dalam sebulan di bisnis ekspedisi. Jadi buat teman-teman yang ingin mendapatkan income bisa WA ke sini tuh. Dari dia cerita ini sampai di sini. Soft selling. Yang orang ingat sebenarnya, yang orang baca sebenarnya ininya. Tapi multi kurirnya bisa masuk di alam bawah sadarnya nanti. Kalau ini terus ditulis, masuk terus di alam bawah sadar. Makanya Pak Ardan selalu menggunakan beberapa ikon supaya alam bawah sadar kita masuk. Nyebutnya TTR, berkah sukses mulia, kemudian pakai lambang yang begini tuh, ingat kan? Pak Ardan kan selalu sering kalau foto pakai gini. Itu cara untuk membangun kesadaran di alam bawah sadar kita. Pakai metode seperti itu supaya kita akan ingat terus bahwa TTR itu gini. Nah, selalu gitu. Selalu ingat nanti gitu. Baik, gitu. Kalau ada pertanyaan lagi boleh. Ya, masih ada waktu 5 menit ya. Manfaatkan untuk bertanya ya. Oh, mau unmute ya Bu Dini, boleh langsung. Ya, mana Bu Dini? Monggo Bu Dini. Monggo Bu Dini, sudah unmute? Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Ya. Terima kasih koreksinya Pak. Mungkin jujur untuk masalah apa ya, story selling ya, ini agak jarang saya lakukan Pak. Jadi tadi kepikirannya pas ini aja, pas kelas gitu. Nah, karena saya sendiri jujur mungkin ya dulu pas awal-awal saya bisnis itu kira-kira ini ya, dulu awal-awal tuh jualan mainan edukatif Pak. Itu cukup berhasil memang kalau kita cerita tentang waktu itu sharing tentang misalkan produk A gitu, saya ceritakan gitu. Ternyata banyak yang mengena gitu ya. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan begini Pak, seberapa besar intensitas kita untuk menulis storytelling ya, storytelling ini gitu. Sedangkan maksudnya gini, yang tepat di media mana gitu Pak? Karena kan dari mulai saya mengikuti pelajaran Bapak gitu ya, mulai dari FB Marketplace, kemudian di sosmed dan selanjutnya gitu ya. Nah, kira-kira storytelling ini yang tepat itu di sosmed mana gitu. Kemudian seberapa besar intensitasnya, misalkan sehari cukup sekali aja atau mungkin setiap promo harus pakai storytelling kayak gitu Pak. Karena kan memang menurut Bapak tadi kan storytelling ini nggak langsung ngena kan. Maksudnya orang nggak langsung targetnya nggak langsung beli, betul kan Pak seperti itu? Iya. Ya. Nah, makanya mungkin ini yang tepat di mana. Terus kemudian misalkan FB Ads, tepat nggak kita menggunakan yang ini Pak gitu. Karena saya usahakan tetap pakai FB Ads, kemudian FB Marketplace Bapak kemarin saya coba, alhamdulillah lumayan banyak respon juga Pak. Tapi memang kalau FB Marketing mungkin langsung to the point ya Pak ya. Memang langsung jualan. Ya, nah betul. Karena orang nggak mau tahu kan, maunya kamu jualan apa gitu. Nah, Iya. Itu makanya karakternya aja beda ya. Padahal sama-sama Facebook ya Bu ya.
Iya, sama-sama Facebook gitu. Nah, mungkin kita bisa dikasih arahan, Pak. Mungkin kalau saya punya target minimal sehari itu saya punya 4 waktu yang menurut saya ratingnya cukup tinggi, Pak. Jadi pagi, kemudian siang waktu orang makan siang itu jam 12, kemudian sore sekitar jam 5 dan malam di atas jam 8. Ini yang sering posting ya. Nah, itu kira-kira di jam mana yang mungkin maaf saya tanya detail gitu ya. Story selling ini kita keluarkan nih Pak gitu. Karena saya pengen ngikuti Bapak tadi yang bilang coba setiap hari bikin gitu. Makasih Pak. Kalau soal kapannya, ya sebenarnya bisa kapanpun. Sesering apapun juga sebenarnya nggak masalah. Tapi dari beberapa, artinya gini, kita jangan juga bikin orang capek dengan drama hidup kita gitu karena kita nulis status sedemikian panjang. Saya sih merasa 1 atau 2 status per hari itu sudah cukup banyak. Cukup banyak dalam arti karena 1 kali kita posting itu kan panjang kan. Iya. Itu aja sudah bikin orang agak capek untuk baca. Dan biasanya nggak bisa juga dengan pesan yang sesingkat itu, harus cari momen di mana orang buka Facebook untuk jangka waktu yang agak panjang. Antara makan siang, bangun pagi, atau mau tidur kan. Yang dia buka IG atau buka Facebook, waktunya lebih panjang. Jadi dia bisa menikmati setiap postingan yang lewat di timeline dia. Jadi mungkin jam-jam itu bagus sih. Tapi kalau misalnya nih kita mau cerita tentang, tadi kalau success story, kita bisa, bukan success story, kita ingin memotivasi, mungkin pagi juga bagus. Oke, siap. Jadi pagi itu statusnya lebih berisi tentang motivasi. Nggak melulu jualan ya, ini tentang, karena kita mau bangun persona tadi kan, bahwa kita memotivasi diri. Mungkin di malam ceritanya introspeksi gitu. Jadi ciri khasnya dibikin seperti itu juga boleh. Jadi pagi motivasi, malam introspeksi. Itu aja terus. Introspeksi itu artinya kita mengevaluasi hari ini ngapain, hari ini habis apa, hari ini doing what, hari ini ilmu baru apa yang kita dapat, hari ini masalah apa yang kita temui. Itu juga bagian dari introspeksi. Kemudian kalau medsos yang tepat, saya yakin semua medsos tepat. Semuanya tepat. Mau pakai apa aja boleh. Cuman kalau storytelling dipakai FB Ads, biasanya FB Ads itu dipakai untuk ngiklanin landing page. Di landing page-nya lah storytelling-nya. Sebenarnya gitu, biasanya gitu. Tapi kalau ibu nggak punya landing page, ya sudah, di Facebook pribadi aja cukup sebenarnya. Atau ibu bikin fanpage yang personal. Itu seringkali dilakukan oleh beberapa pelaku bisnis ya. Dia bikin Facebook personalnya dia. Di situ dia membagikan inspirasi lah, dia berbagi inspirasi di situ, yang ujung-ujungnya sebenarnya narik orang untuk jualan ke produk dia. Saya lupa contoh-contohnya, tapi kita bisa cari di Facebook orang-orang kayak public figure lah yang memang bikin fanpage sendiri, yang sebenarnya kalau kita baca sebenarnya dia jualan. Cuman jualannya bukan di fanpage jualan, tapi di fanpage yang menggunakan nama dia. Itu juga bisa dipakai. Jadi nanti pakai itu aja bisa. Tadi dia soal frekuensinya 1 atau 2 sehari juga udah cukup sih untuk ini. Yang penting kita konsisten tadi. Kalau setiap pagi kita bikin selama taruhlah 1 bulan rutin ya, kemudian ada waktu di mana pagi itu kita nggak bikin, itu orang yang nanyain nanti. Jadi kita create habit-nya dulu nih. Kita bawa, ibu misalnya tiap pagi pasti akan nulis, orang akan nunggu akhirnya status ibu di tiap pagi. Maka ketika ibu stop nulis di suatu pagi, justru mungkin orang akan balik nanya nanti. Itu yang baru kelihatan nanti. Jadi untuk sekarang bikin aja dulu sekonsisten mungkin misalnya. Kalau nggak ngerti harus nulis apa ya, itu seringkali saya juga sering ngalamin juga. Menulis apa ya gitu. Ya udah kita cari apa yang dapat kemarin, apa yang kita ada. Kalau pagi apa yang kita dapat semalam. Kalau malam apa yang kita dapat hari itu, jadi berangkat dari keseharian kita aja sih, nggak usah yang spesifik ngomongin produk sebenarnya. Produknya nanti biar nyelip aja di tengah. Itu Bu Dini ya. Pak, boleh nggak sedikit aja? Iya, gimana? Nah, jadi kesulitan saya jujur aja untuk bikin ini tuh kadang gini Pak, kan kita benar-benar harus bermain cantik ya, bikin skenarionya dari mulai awal gitu ya, mungkin cerita nggak ada hubungannya sama produk mungkin ya, terus kemudian sampai akhirnya split ke kita ngenalin produk gitu. Mungkin ada triknya Pak, maksudnya kita itu berapa persen untuk akhirnya kita ngeluarin nih peluru kita untuk nawarin itu gitu. Itu yang pertama.
Terus kemudian yang kedua Pak, kalau Facebook itu kan berbeda ya agak sedikit berbeda dengan mungkin Instagram yang kita bisa lihat postingan kita itu berapa orang yang lihat gitu kan Pak. Kemudian engagement-nya itu bisa kita lihat gitu. Nah kalau Facebook itu kan benar nggak kalau saya bilang bahwa semakin dia di komen itu semakin dia dilihat oleh banyak orang, betul seperti itu Pak ya? Atau? Oh iya iya. Ya. Nah sebenarnya dia bisa pakai foto. Ya. Kalau postingan Facebook yang edge rank-nya tinggi, istilahnya di Facebook itu kan edge rank ya, itu yang pakai foto, itu tinggi. Kemungkinan besar terlihatnya itu gede. Foto ya Pak ya? Foto ya, foto itu nggak harus foto produk lagi-lagi. Beberapa teman-teman saya IM yang jualan itu malah fotonya sama jualannya nggak nyambung. Iya, saya lihat kadang seperti itu. Ya kan, seringkali gitu, nggak apa-apa. Ambil foto yang menarik, lalu kita ngomongin apa. Tapi kalau mau dicantolin, boleh. Kita foto pisang, kita sedang pengen ngomongin bagaimana multi kurir bisa membantu orang, padahal fotonya pisang. Ya, Anda bisa pakai contohnya penjual pisang gitu. Jadi ada nyambungnya sama fotonya ya. Kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak nyambung pun nggak apa-apa. Tinggal nanti dikasih caption di bagian paling akhir tulisan kita dalam kurung gambar hanya ilustrasi gitu. Itu bisa dipakai. Itu kadang ketakutan saya pribadi itu takutnya kalau misalnya kita bikin apa ya kayak yang model-model apa ya skenario kita itu dari awal agak gimmick gitu ya Pak. Maksudnya apa cerita apa kemudian ke jualan gitu itu agak aneh gitu loh ketakutan. Itu makanya maksud saya kalau kita rajin berlatih. Oh gitu. Jadi jangan berpikir untuk jualan dulu. Kita harus berpikir untuk bangun persona kita, bangun value-nya yang sama dengan value produk. Saya tadi kasih contoh soal Indomie kan. Ketika saya itu suka Indomie, maka saya nggak mungkin jualan produk kesehatan. Kenapa? Ketika saya ngomongin produk kesehatan, sementara di status lain saya posting Indomie, itu sudah nggak konsisten. Maka kalau saya mau memilih, maka saya akan posting produk-produk atau foto-foto makanan-makanan enak misalnya. Makanan-makanan yang mengenyangkan misalnya. Di situ saya akan berusaha untuk konsisten di titik itu. Nanti lama-lama status jualan sama status ini tuh nggak kelihatan. Ada beberapa teman saya di Facebook yang saya capture tadi contohnya ya, Wilda itu, dia jualannya macam-macam, banyak jualannya. Pemain online shop banget gitu. Tapi tiap hari dia bercerita keseharian dia. Yang ujung-ujungnya itu related dengan produk yang dia pasarkan. Jadi nggak 100% jualan, saya bilang itu namanya jualan yang nggak kelihatan gitu. Karena dia ngomongin tentang anaknya yang demen ini, anaknya yang ini, anaknya yang itu, suaminya yang ini, dirinya yang itu. Tapi kemudian di tengah paragraf dia ngomong, dia tiba-tiba bukan langsung lompat ya, itu satu alur cerita. Misalnya, tiba-tiba di tengah, saya itu doyan bakso, misalnya dia cerita, saya ini doyan bakso, saya kalau ada bakso pasti nggak bisaan, gini-gini. Saya doyan bakso itu kuahnya gini. Pada suatu hari ketika saya sedang ngurus jualan saya yang ini, tiba-tiba tukang bakso lewat tuh. Itu di tengah dia jualan sebenarnya. Dia ngomongin tukang bakso, tapi dia nyebut ketika saya sedang menghandle bisnis saya yang ini, dia nyebut tuh. Kadang dia mention nama fanpage-nya dia. Di status FB-nya ya. Dia mention nama FB-nya dia, nama fanpage jualannya dia. Dia posting sehingga orang ya di antara status FB kan hitam, dia sendiri yang biru akhirnya. Fanpage-nya itu. Padahal ngomongin bakso, tapi dia jualan baju kerja misalnya. Itu yang kelihatan buat saya itu bagus. Itu harus rutin maksudnya kayak gitu. Itu kalau nggak rutin, audiensnya nggak akan kebangun. Kalau baru pertama kali baca pasti aneh. Tapi kalau lama-lama jadi kepake terus. Jadi kalau Bu Dini bikin mulai sekarang hindari bikin status pendek kecuali itu urgent. Bikin yang panjang sekalian. Nggak apa-apa sehari satu tapi panjang. Biar orang akan mengingat ibu statusnya panjang. Nah itu akan bikin tadi apa ya istilahnya, engagement-nya terbangun. Orang jadi ingat, personanya kebangun bahwa Bu Dini statusnya panjang-panjang. Ada satu contoh teman saya nih, namanya Muhammad Gunarsah. Kelihatan nggak? 1, 2, 3, nah itu Muhammad Gunarsah, dia orang Bandung, Bu. Orang Bandung, dia punya restoran namanya The Jengkol, restoran yang semua isi makanannya
berbasis jengkol. Jadi nggak ada ayam goreng di situ, adanya jengkol. Gitu ya. Nah, jadi entah kapan terakhir kali saya meneteskan air mata. Rasanya sudah lama sekali tidak pernah. Wis. Jadi dia cerita temannya meninggal dunia. Nih, terakhir ketemu ya Allah, beliau yang paling ujung kaos biru berlogo Nike, ini temannya ada yang meninggal. Tapi lihatlah, apakah dia jualan? Apakah dia jualan? Ya, ini ada restonya, ada jengkol di situ. Lalu dia selalu menggunakan nih, yang lucu-lucu nih, pendek, tapi akhirnya orang kebangun, dia memang pintar melucu akhirnya. Pada dasarnya WK masih ampuh untuk mengakhiri chat biar nggak kelamaan. Dia menunjukkan bukti screenshot dia kalau dia setiap kali dia mengakhiri pembicaraan dengan orang-orang itu pakai WK. Tuh, melewati masa pandemi penuh arti ketika istri mengerti keinginan suami dengan memberi asupan nutrisi cireng di pagi hari. Yang dia masak sendiri sehingga kita orang nggak mesti beli. Karena cireng adalah kita, cireng itu Indonesia. Ini kan tagline sebenarnya kan, tapi dia plesetin jadi cireng. Cireng adalah kita, cireng itu Indonesia. Foto cireng. Kenapa? Cireng, dia jualan jengkol. Apa hubungannya sama cireng? Makanan enak, saya bilang tadi. Cemilan. Jadi jangan ngomong makanan sehat kalau dia jualan jengkol, logikanya gitu. Maksudnya gini, orang mengidentikan jengkol dengan makanan berat. Bukan makanan sehat, bukan sayur. Walaupun penelitian membuktikan jengkol itu khasiatnya luar biasa. Saya nggak doyan tapi sayangnya. Kemudian dia mengidentikan value dia sebagai orang yang senang jajan gorengan. Maka foto-foto dia foto-foto gorengan. Tuh. Teknik shop selling, warning, postingan panjang nih. Wah, dia bikin status panjang. Nih belajar shop selling di dia nih. Ini teman saya Gurnasa. Dia status, lihat tuh, statusnya panjang-panjang. Ini nggak ada yang pendek loh. Yang pendek ya pasti yang lucu-lucu. Dia nggak pernah yang panjang-panjang. Tuh, pemiliknya orang internet marketing, engine optimization, search engine optimization. Itu cara dia melawak. Ini pendek. Tapi yang lain dia pasti panjang-panjang. Kalau memang dia lagi butuh jualan, dia panjang-panjang nih. Hari ini tidak menerima orderan GoFood dulu karena masih kolor dari tetangga itu berdatangan. Panjang nih. Dia pengen nunjukin ini loh ayamnya gitu. Lalu dia cerita. Nah, di sini konsep storytelling-nya. Bahwa si Gunarsa statusnya selalu unik dan lucu. Dia ditunggu akhirnya. Setiap status dia itu selalu ada kelucuan. Kenapa dia pakai bahasa-bahasa yang gimana ya kita nyebutnya? Puitis tapi dipaksa gitu kan. Nih, di situ saya merasa bagaikan sekeping cireng di tengah luasnya gurun Sahara dan ibarat sepotong gehu yang terkatung-katung di tengah dalamnya Samudra Atlantis. Itu kan kayak kita bacanya aja udah seneng gitu, ketawa. Ini status kayak gini Bu, di dia banyak statusnya dia gini semua. Apalagi dia suka ngasih ending itu ini. Menunjukkan dia Sundanya banget. Itu pakai H. Itunya Mario Teguh. Itu, gitu kan? Dia maksudnya melesetin itu. Tapi di semua statusnya pasti ada itunya. Dia sengaja. Itu semua status FB-nya. Kecuali yang lucu-lucu. Nah, gini. Setelah bertahun-tahun lamanya permintaan tuh diambilkan bulan dalam lagu Ambilkan Bulan 2 akhirnya bisa terwujud tuh. Kan lucu. Nah, dia mengidentikan dirinya sebagai orang yang lucu. Nah, disitulah kemudian personanya kebangun. It means ketika dia nanti jualan apapun, semua jualannya nggak ada yang serius. Nggak ada yang serius maksudnya gini, dia nggak akan jualan dengan cara yang serius. Pasti jualannya pasti lucu-lucuan. Pasti konyol-konyol. Dan itu bikin orang senang. Kenapa? Orang itu kan termotivasi karena dua hal. Satu, keinginannya terwujud. Dua, ketakutannya teratasi. Anda pilih yang mana? Bangun storytelling yang mana? Yang mewujudkan keinginan atau yang menyelesaikan ketakutan. Storytelling itu yang dipakai. Keseharian Anda, ambil dua itu aja udah. Apakah ini bisa memotivasi orang, atau ini bisa menyelesaikan ketakutan orang, atau menyelesaikan kekhawatiran orang. Bikinlah status yang seperti
membangun persona itu nggak gampang. Tadi saya bilang ini, Gunarsa udah lebih dari setahun dia membangun brand dirinya sebagai orang yang lucu. Dan itu nggak mudah. Kalau dia nggak ngerti cara melucu, itu nggak mudah. Nah, Anda nggak perlu sama. Nggak perlu, wah saya juga lucu. Jangan. Ciptakan brand Anda sendiri. Saya carikan si Ibu Nani. Nani mana ya? Furnitur. Nggak ketemu namanya. Jadi dia menulis dan selalu bercerita tentang kehidupan dirinya. Tidak dalam konteks lucu. Jadi teksnya itu nggak lucu, statusnya itu nggak lucu, tapi orang baca tenang. Nah, akhirnya image yang terbangun dari dia adalah, ini orang kalau bikin status nenangin diri. Kalau misalnya Bu Dini ngambil success story, ya sudah, keep konsisten di jalur itu. Success story terus aja. Biar orang bersemangat terus, nggak apa-apa. Nah, ambil jalur itu. Jadi, ini masalah pilihan aja ya, soal konten ya. Gini Pak, boleh nanya terakhir Pak. Jadi kemarin kan kita belajar tentang ini Pak, apa namanya, headline ya. Yeah. Nah, kira-kira menurut Bapak, kalau kita bikin status yang story telling kayak gini ya, itu dikasih headline nggak Pak? Boleh, wajib. Harus headline-nya harus bikin orang mau baca dong. Ya tahu, maksud saya gini, headline-nya itu langsung ke produk yang kita jual atau dengan cerita kita, maksudnya judul cerita kita. Karena saran saya, kalau ngomongin storytelling, headline-nya adalah sesuatu yang bikin orang mau baca tulisan kita. Oke, berarti belum tentu to the point apa yang kita jual gitu ya Pak? Contohnya gini, ternyata ini rahasia agar suami tidak mau poligami. Padahal di dalamnya ngomongin tentang jualan multikurir. Nyambungnya kemana? Kalau kita kreatif, kita pasti nemu. Atau gini, rahasia agar suami betah di rumah, dalam kurung. Khusus ibu-ibu yang boleh baca. Menurut Anda, yang baca bakal ibu-ibu atau bapak-bapak? Malah bapak-bapak yang baca. Orang dibilang khusus ibu-ibu, pasti yang baca bapak-bapak. Karena kepo kan pengen lihat. Begitu kira-kira. Jadi, pakai yang memang bikin orang mau baca artikel kita. Ini bukan membohongi sebenarnya, tapi lebih ke, apa ya istilahnya, namanya kalau marketing itu, kalau mau lurus, itu jangan lurus, tapi belok kanan sedikit, gitu logikanya. Baik, ini ilmu ngeles jatuhnya. Jadi khusus storytelling ini kita benar-benar kayak sedikit drama gitulah Pak ya. Maksud boleh saya, didramain boleh. Nggak perlu to the point banget gitu. Iya. Didramain boleh gitu. Hari ini saya terbangun dengan kedua mata yang cukup berat untuk diangkat. Bos. Itu aja sudah satu kalimat yang wah. Ini orang baca akan apa sih gitu. Tapi nggak apa-apa, lama-lama dia menikmati tulisan kita. Kayak kita sedang nulis cerpen aja tapi dalam bentuk status setiap hari. Gitu kan itu. Nah, itu nggak bisa kalau nggak dilatih setiap hari. Harus setiap hari. Bapak itu audiens kita sebenarnya mereka tuh lebih karena mungkin saya lihat sendiri habit orang tuh kadang untuk tulisan yang terlalu panjang nggak terlalu suka baca gitu loh Pak. Ini hubungannya dengan belum tentu. Belum tentu ya? Belum tentu. Makanya headline-nya harus cakep. Lead itu paragraf pertama atau 5 baris pertama di Facebook itu juga harus cakep. Cakep itu dalam arti membuat orang jadi pengen klik lihat selengkapnya itu loh. Itu yang kan kalau kita panjang kan kepotong 5 baris lihat selengkapnya tuh. Iya. Nah, itu headline sama isi teks pertama itulah yang menentukan dia mau klik atau enggak. Kalau dari teks pertama aja sudah nggak menarik, dia nggak akan klik itu lihat selengkapnya. Berarti buat headline dan 5 kata kalimat pertama 5 baris. Ya, 5 baris pertama tadi yang kira-kira jangan ke produk dulu nih gitu. Betul Pak? Oh iya, malah menurut saya produknya itu benar-benar nggak. Kadang-kadang kita nggak ngomongin produk, Bu. Kita cuma menyebut aja ada produk di situ. Baik. Jadi contohnya kayak tadi si Gunarsa tadi, dia nggak cerita sama sekali loh tentang produknya The Jengkol, dia hanya ada fotonya bersama dengan temannya di restonya dia. Itu nggak jualan, Bu. Ya saya gini, dia nggak, orang itu nggak baca, kalau ibu baca statusnya nggak akan terlihat dia itu jualan, dia nggak jualan sama sekali di situ. Atau tadi ternyata ngasuh anak itu nggak gampang ya, mainan, apalagi umurnya masih 2-3 tahun yang suka berantakin mainan gini. Saya habis handle bisnis saya multikurir yang ini, ternyata udah berantakan lagi kamar anak gini. Ada yang punya tips nggak sih gimana cara supaya anak-anak itu gini?
Ibu itu cuma mention satu nama Multikurir di situ. Nah, sekarang ngomongin jualan. Dengan konten fotonya, Pak, itu apakah ya konten fotonya kamar berantakan? Oh ya, berarti ya kan? Itu bisa. Untuk menarik orang tertarik nih baca seterusnya. Kalau orang memang kadang itu agak ini ya, apa namanya? Biasanya mancing pakai foto memang. Ya, berarti fotonya itu nggak langsung ke apa yang mau kita jual ya, Pak ya? Enggak harus langsung sebenarnya. Makanya penggunaan foto dan foto, video atau teks yang buat hard selling, yang buat soft selling. Dipisah, nggak bisa kalau hard selling hadiri seminar TTR tanggal sekian, terus kita nulis status tentang betapa repotnya ngasuh anak, itu nggak nyambung sebenarnya. Iya. Jadi kalau mau hard selling aja langsung. Misalnya, kayaknya anak-anak ini udah bosan di rumah, mungkin perlu juga diajak ke seminar ini. Nah, mention aja seminarnya biar, atau kasih linknya. Seminar ini yang ada di sini, *2, linknya kasih link seminarnya. Siapa tahu habis ikut seminar ini anak-anak jadi lebih gini-gini. Itu cara tuh, Bu, untuk soft selling tadi. Siap, terima kasih, Pak. Nggak harus satu ini gitu. Dari Ayu, kalau posting di FB kan kelihatan jam uploadnya jam berapa, pengaruh nggak ke bisnis kita? Enggak sih. Kalau saya lihat enggak. Karena algoritma FB itu tidak bekerja berdasarkan jam. Kadang-kadang postingan teman kita 2 hari yang lalu muncul paling atas dibanding postingan teman kita yang lain 5 menit yang lalu. Jadi nggak terlalu ngaruh. Yang penting kita upload aja sebanyak-banyaknya, bukan sebanyak-banyaknya. Kita upload aja, cuman kita upload di jam-jam tertentu, nggak apa-apa. Kalaupun orang nanti bacanya siang, nggak apa-apa. Kita upload pagi, baru dibaca siang, atau baru dibaca 2 hari lagi, nggak apa-apa. Yang penting tugas kita selesai upload di pagi itu, gitu kan? Begitu kira-kira. Ada lagi mungkin? Saya kembalikan ke Pak Ardan. Yes, sebetulnya ada beberapa yang mau nanya lagi. Cuma kendalanya waktunya sudah habis ya. Mungkin di sesi berikutnya ya. Oke, Pak. Boleh luar biasa kasih plus buat Pak Yunus ya. Dasar luar biasa. Semoga manfaat ilmunya dan menjadi hikmah dipraktekkannya ilmunya ya. Ini aja saya langsung buat ini materi-materi buat storytelling. Bercerita tapi selling, menjadi story selling, gitu ya Pak Yunus ya. Oke, teman-teman Pak Yunus, dasar luar biasa ya. Thank you Pak Ardan. Pak Yunus tadi jual cover selling juga, bahwa dia menjual bahwa nanti kalau diundang di acara event-event makanannya simple, Indomie selesai. Nanti itu tahu. Nanti menunya Indomie buat pembicaranya ya. Oke, teman-teman, Pak Yunus ya. Oke, teman-teman, kita lanjut di WA grup masing-masing ya. Silakan tadi yang sudah saya info mengenai link, penting sudah saya info di link chat ya. Dan khusus yang daftar vendor ya, itu bisa melalui sponsor masing-masing. Jadi kita sudah ready, Anda bisa kita bantu jualan ya. Kenapa sih perlu daftar vendor top store? Yang pertama, Anda dibantu jualan. Produk Anda dipromosikan oleh reseller dan member kita di top store. Kenapa? Kita dapat komisi dari sana. Ya, kalau mungkin Anda punya link di Shopee dan sebagainya kan Anda sebar link mereka kan dapat komisi. Kalau ini kita udah otomatis sistem ada komisinya buat yang bantu jual. Sehingga produk Anda diupload di Top Store, dibantu jualan oleh member. Yang kedua, sudah ada payment gateway-nya ya, sudah ada pakai OVO dan sebagainya, pakai fitur account, pakai transfer bank, Indomaret, Alfamart dan sebagainya, dan bisa juga ada ekspedisinya. Termasuk yang same day pakai Grab, GoSend sudah ada semua. Sehingga fasilitas Top Store Anda bisa manfaatin menjadi vendor gratis. Jualan apa aja, silakan upload di link tadi atau Anda hubungi sponsor Anda yang sudah member Top Store supaya dijelaskan lebih lanjut bagaimana cara untuk menguploadnya, tip jualan dan sebagainya. Oke, sekian MG hari ini ya. Ini kita rekam, nanti kita segera upload di YouTube saya ya, di Ardan Dahlan. Terima kasih, semoga manfaat. Salam berkah, sukses mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.